Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kaitan dengan pengantar statistik, ataupun bisa dikatakan ruang lingkup daripada statistik. Kita awali dari pembahasannya kaitan dengan pengantar statistik ini tentang apa itu statistik. Statistika atau dikenal dengan bahasa aslinya adalah statistik itu merupakan bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi data untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kita akan bahas tentang landasan kerja statistik. Berdasarkan teori ada 3 jenis landasan kerja statistik itu menurut Sutrisno Hadi. Yang pertama adalah variasi. Apa itu variasi? Didasarkan kenyataan bahwa seorang peneliti selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam atau dikenal dengan variasi, baik itu dalam bentuk tingkatannya maupun jenisnya. Contohnya, kalau misalnya Anda sebagai seorang peneliti, ya pasti di lapangan nanti akan menghadapi berbagai macam persoalan yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reduksi. Apa makna reduksi? Reduksi ini adalah hanya sebagian dari keseluruhan yang hendak diteliti atau dikenal dengan penelitian sampling. Dan landasan kerja yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi di sini artinya sekalipun penelitian dilakukan terhadap sebagian dari seluruh kejadian yang hendak diteliti, namun kesimpulan dari penelitian ini akan diperuntukkan bagi keseluruhan kejadian tersebut. Kesimpulan yang kita dapatkan pada sampel yang kita teliti ini nanti akan diperuntukkan untuk populasi. Ya, ini dinamakan generalisasi. Satu contoh begini. Misalnya Anda mau membeli mangga. Pada saat Anda mau membeli mangga, dalam benak Anda akan membeli mangga yang rasanya manis. Di saat Anda berhadapan dengan penjual mangga, tentu pasti Anda akan menanyakan mangga ini manis atau tidak. Dan untuk membuktikannya, Anda pasti akan mencoba testernya. Biasanya penjual mangga itu selalu menyediakan tester, ya. Kemudian Anda mencoba mencicipi tester tersebut. Ternyata mangga yang Anda cicipi itu adalah manis. Nah, kesimpulan yang Anda dapatkan pada saat merasakan tester tersebut itu diperuntukkan untuk mangga yang dijual di situ. Jadi tidak hanya berlaku pada tester tersebut, tetapi diperuntukkan untuk seluruh mangga yang ada di situ. Tidak mungkin kita akan melakukan tes satu persatu mangga, kemudian kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa semua mangga itu manis. Tidak, tetapi kita mengambil tes, kita mengambil contoh sampel saja yang nantinya kesimpulan yang kita dapatkan dari sampel itu diperuntukkan untuk keseluruhan yang ada di populasi itu. Itu kaitan dengan landasan kerja statistik. Berikutnya, apa yang menjadi karakteristik ataupun ciri pokok dari statistik? Ya, berdasarkan teori, berikutnya kita akan membahas bagaimana karakteristik atau apa yang menjadi karakteristik ataupun ciri daripada statistik. Karakteristik ataupun ciri daripada statistik yang pertama adalah angka. Artinya, statistik ini bekerja dengan angka. Angka-angka yang dimaksud di dalam statistik ini mempunyai 2 pengertian. Yang pertama adalah
angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Contohnya, jumlah pegawai Pemda Kota Surabaya, jumlah dosen yang ada di kampus ABC misalnya, harga villa di kawasan Batu misalnya. Nah, ini merupakan angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai ataupun harga. Kemudian yang kedua adalah angka statistik sebagai nilai yang mempunyai data kualitatif. Ya. Jadi data kualitatif ini diwujudkan dalam bentuk angka. Contohnya nilai kepribadian. Nilai kepribadian dia sifatnya kualitatif tetapi diwujudkan dalam bentuk angka. Nilai kecerdasan mahasiswa, kemudian metode mengajar, dan kualitas kampus misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan angka statistik sebagai nilai yang mempunyai arti data kualitatif. Kemudian karakteristik yang kedua adalah objektif. Ya, artinya apa? Statistik bekerja dengan angka, ya, sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, statistik dapat digunakan sebagai alat untuk mencari fakta, mengungkap kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan berdasarkan fakta. Oke. Ini yang dinamakan dengan statistik bersifat objektif. Karakteristik ataupun ciri statistik yang ketiga adalah universal. Artinya, statistik bersifat umum. Artinya apa? Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu atau hanya ilmu tertentu saja, tetapi digunakan secara umum dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tidak hanya dalam satu bidang ilmu, tetapi hampir keseluruhan bidang ilmu pengetahuan selalu melibatkan unsur statistik di situ. Oke, itu gambaran kaitan dengan karakteristik statistik atau ciri dari statistik. Berikutnya bagaimana dengan pembagian statistik? Ya. Jadi statistik ini dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Ya. Statistik deskriptif ini digunakan untuk atau berfokus pada pengolahan data, peringkasan data, dan visualisasi data. Sedangkan statistik inferensial itu berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik kesimpulan populasi. Berikutnya, oke, coba kita perhatikan gambar di bawah berikut. Oke, berapa jumlah balok ini? Oke. Gambar ini pasti akan memberikan interpretasi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Tinggal dari sisi mana kita melihat. Yang dari satu sisi mengatakan bahwa balok ini jumlahnya 4. Sedangkan satu sisi menyatakan jumlahnya 3. Oke, yang benar yang mana? Oke, kira-kira dari Anda yang sedang menonton, menurut Anda yang benar yang mana ini? Atau kita lihat gambar berikutnya, 3 gajah yang ada di gambar ini. Oke, memang kalau realnya kaki gajah itu ada 4, tetapi yang saya maksud di sini adalah yang ada di gambar ini. Kira-kira ada berapa kaki gajah? Nah, tentu kalau kita melihat gambar ini pasti akan memunculkan berbagai macam interpretasi. Ya, jawaban yang bisa berbeda-beda dari setiap orang. Kira-kira dari 2 gambar ini apa yang menjadi kesimpulan? Kebenaran daripada asumsi ini, ya, yang ada di dalam gambar
perlu dibuktikan. Ya. Pembuktiannya bagaimana? Tentu pasti akan ada proses, mulai dari pencarian data, pengolahan data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, peran statistik itu ada di dalamnya. Itu bisa membuktikan kebenaran daripada asumsi yang sudah kita buat di awal. Oke. Kemudian kita masuk kepada data. Nah, ini sebagai hal berperan penting ya dalam sebuah penelitian, itu adalah data. Apa itu data? Data itu adalah merupakan sekumpulan fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Bedanya dengan informasi apa? Informasi itu adalah hasil dari pengolahan data ya. Jadi bisa Anda bedakan apa itu data dan apa itu informasi. Kedua hal ini berbeda. Informasi adalah data yang sudah diolah, sedangkan data itu merupakan fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Kalau data ini sudah diolah, outputnya adalah sebuah informasi. Data yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, data itu adalah harus objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu adalah data harus bisa mewakili atau dikenal dengan representatif. Yang ketiga, kesalahan baku atau standar error data itu harus kecil. Dan yang keempat itu adalah syarat data yang baik itu adalah datanya harus tepat waktu. Dan yang terakhir adalah harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan kita pecahkan. Ini adalah 5 syarat data dikatakan baik. Berikutnya kita melihat bagaimana data menurut skala pengukuran. Ini ada 4 macam skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Apa itu skala nominal? Ukuran paling sederhana di mana angka dalam objek mempunyai arti sebagai label saja. Dia tidak menunjukkan tingkatan ya. Jadi skala nominal ini hanya berfungsi untuk mengelompokkan data. Satu contoh, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan tentu ada jenis kelamin pria dan wanita. Nah, pria diberi label angka 1, kemudian wanita diberi label angka 2. Jadi di sini angka 1 dan angka 2. Oke. Jadi di sini angka 1 dan angka 2 hanya menunjukkan label, bukan tingkatan, sehingga bisa dikatakan bahwa angka 1 tidak lebih kecil daripada angka 2, atau sebaliknya angka 2 tidak lebih besar daripada angka 1. Jadi angka 1 dan angka 2 ini hanya sebagai label. Jadi kalau pria labelnya 1 dan wanita itu labelnya 2. Ini yang dikenal dengan skala nominal. Nah, dia tidak mempunyai arti tingkatan atau tidak menunjukkan tingkatan. Berikutnya adalah skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Yaitu skala yang memberi arti prioritas, peringkat, ranking. Satu contoh begini, urutkan pilihan Anda dengan memberikan angka 1 sampai dengan 3. 1 itu dibutuhkan, 2 itu biasa, dan 3 itu tidak dibutuhkan. Nah, di sini sudah menunjukkan peringkat, ya, peringkat ataupun prioritas. Nah, yang harus bisa dipahami bahwa setiap orang akan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Contoh kosmetik ataupun aksesoris. Mungkin orang lain mengatakan bahwa aksesoris ini memiliki prioritas yang utama atau yang benar-benar dibutuhkan, tetapi bagi yang lainnya itu tidak menjadi sesuatu yang dibutuhkan atau biasa saja atau bahkan tidak dibutuhkan. Ini yang dikenal dengan skala ordinal. Jadi angka 1, angka 2, angka 3 menunjukkan tingkat prioritas ya.
peringkatnya bagaimana atau rankingnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Skala interval ini adalah skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukurannya ordinal, ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Atau dengan kata lain, skala interval ini merupakan skala yang memiliki nilai dengan jarak yang sama. Satu contohnya kepuasan seseorang terhadap pelayanan suatu jasa dapat diberi skala interval 1, 2, 3, 4, 5, di mana nilai 1 adalah sangat tidak puas, nilai 2 tidak puas, nilai 3 biasa, nilai 4 puas, dan nilai 5 sangat puas. Nah, ini yang dikenal dengan skala interval. Ya, jadi skala ini memiliki nilai dengan jarak yang sama. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Contoh, nilai statistik Tono adalah 50, nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Berikutnya, bagaimana ikhtisar pembagian data. Data ini bisa kita lihat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, ini dibedakan menjadi dua, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kemudian data bisa kita lihat dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi dua juga, ada data internal dan ada data eksternal. Berikutnya dilihat dari cara memperoleh data. Ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Dan yang terakhir adalah data dilihat dari waktu pengumpulan, dan yang dikenal dengan time series, dan yang kedua adalah cross section. Kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jenis data menurut sifatnya. Yang pertama kualitatif. Artinya data yang berupa pendapat atau judgment sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata ataupun kalimat. Contohnya pelayanan rumah sakit Enggal Waras sangat baik, atau tingkat kesejahteraan masyarakat Banyumas tinggi. Nah, ini adalah gambaran kaitan dengan data kualitatif. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya tingkat kepuasan pasien di rumah sakit Enggal Waras mencapai 92%. Atau tingkat pendapatan masyarakat Banyumas mencapai 800.000 per bulan. Ini gambaran kaitan dengan data menurut sifatnya. Berikut adalah jenis data menurut sumbernya. Menurut sumbernya ini juga ada dua, yaitu adalah data internal dan data eksternal. Yang pertama data internal. Data internal itu adalah data yang menggambarkan keadaan ataupun kegiatan di dalam suatu organisasi. Misalnya data guru, data keuangan, data siswa, data prestasi siswa. Kemudian data eksternalnya bagaimana? Adalah data yang menggambarkan keadaan ataupun kegiatan di luar suatu organisasi. Misalnya tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, dan sebagainya. Ini kalau jenis data menurut sumbernya. Berikutnya data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama adalah data time series. Data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu
pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangannya. Ya, contohnya pergerakan nilai tukar rupiah dalam waktu 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah data cross section. Data cross section itu adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Misalnya jumlah perusahaan Go Public tahun 2020. Ya. Jadi ini yang membedakan data time series itu adalah dikumpulkannya dari waktu ke waktu pada satu objek, sedangkan data cross section dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek. Oke, udah tahu perbedaannya ya. Kemudian data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya BPS melakukan sensus penduduk tahun 2020 untuk memperoleh data penduduk ya. Jadi data ini diolah oleh BPS dan yang memiliki data ini adalah BPS. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Contohnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS ataupun dari data perbankan dari BRI. Ya. BPS melakukan pengolahan data, berarti itu merupakan data primer bagi BPS, sedangkan perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS. Jadi di sini perusahaan tidak mengolah, tetapi memperoleh data dari pihak lain. Nah, ini yang dikenal data sekunder. Oke, itu gambaran kaitan dengan pengantar statistik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan kita ketemu dengan materi-materi berikutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.